Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas aksi nyata modul 13 visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang akan mulai kita rintis aksi nyatanya yaitu mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila melalui pengembangan cipta rasa dan karsanya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Aksi nyata dari visi guru penggerak tadi akan kita refleksi menggunakan model 4P. Sebagai langkah awal untuk merintis visi sebelumnya, maka hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu melakukan tes gaya belajar dan jenis kecerdasan peserta didik sebagai dasar untuk menentukan kelompok belajar dan media pembelajaran yang sesuai. Berikut ini adalah video hasil rekapitulasi tes gaya belajar dan kecerdasan peserta didik saya. Setelah mendapatkan hasil tes gaya belajar dan jenis kecerdasannya, kami kemudian membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik yang kemudian ditandatangani bersama dan ditempel di depan kelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, generasi millennials itu berbeda dengan kita gurunya yang generasi boomers atau generasi 80-an dan 90-an, sehingga mereka mungkin terkesan tidak sopan bagi kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa mereka adalah generasi yang sangat terbuka terhadap kesepakatan, tapi sangat tidak suka diatur. Berdasarkan hasil analisis gaya belajar mereka yang dominasi anak kinestetik, maka saya memutuskan untuk membuat penilaian harian kimia berbasis game untuk mengembangkan kreativitas peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Peserta didik kita merupakan generasi millennials atau generasi digital yang kesehariannya didominasi dengan menggunakan gadget. Sayangnya mereka menggunakan gadgetnya hanya untuk mengisi kekosongan untuk sekedar bermain game atau mengisi waktu luangnya. Oleh karena itu, daripada digunakan untuk mengisi kegabutan, maka mereka sebaiknya diarahkan bermain game sekaligus meningkatkan kemampuan atau kompetensinya dalam memahami materi pelajaran. Setelah 2 pekan merintis visi saya sebagai seorang guru penggerak, alhamdulillah saya merasa bahagia karena 100% peserta didik aktif mengikuti seluruh proses belajar mengajar. Bahkan hasil belajarnya meningkat 30%. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi saya, bagaimana mencegah rasa bosan yang mungkin timbul pada peserta didik, terutama bagi mereka yang belum pernah menjadi top 10 di leaderboard. Yang kedua, bagaimana membangun semangat kooperatif di tengah menumbuhkan semangat sportivitas bagi mereka yang tidak pernah menjadi juara sama sekali. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Setelah 2 pekan merintis visi saya, ada beberapa pembelajaran yang saya peroleh. Antara lain, guru harus membersamai peserta didik saat main game, bukan hanya menyuruh dan mengontrol. Yang kedua, harus ada kesepakatan yang jelas dan tegas agar peserta didik tidak berkata kasar saat main game. Alih-alih berkata kasar, sebaiknya mereka diajarkan bersikir bagi yang muslim. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi. Setelah melakukan evaluasi dan refleksi, saya berharap bisa menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama,
menerapkan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang bertumpu pada keterampilan abad 21 dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila.